Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, apa kabar Anda? Kita bersama-sama lagi tentu saja di Bravo Iwan, saya Ahmad Sudirwan. Nah, kita kali ini mau membahas apa ya, kalau bukan isu yang masih dan akan semakin menjadi pembicaraan publik Indonesia. Apalagi kalau bukan terkait dengan polemik Al Zaitun dan pemimpin sekaligus pendirinya Panji Gumilang. Sekitar tanggal 4 Juli 2023, Ken Setiawan dari NI Crisis Center mendatangi Bareskrim untuk menyampaikan laporan polisi terhadap Panji Gumilang. Nah, Ken Setiawan ini adalah mantan anggota NII, Negara Islam Indonesia, yang dulu pernah aktif dan kemudian insyaf bertaubat dan kemudian melakukan berbagai kegiatan untuk menyadarkan mereka yang pernah terpapar atau diduga masih dekat atau terkait dengan gerakan NII. Dan setelah muncul polemik yang luar biasa, menyusul berbagai kontroversi yang keluar dari lingkungan Al Zaitun, yaitu pondok pesantren yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Misalnya, sejak beberapa bulan lalu muncul ramai di media sosial bagaimana tanggapan ataupun kritik publik masyarakat menjadi heboh ketika marak di media massa berbagai komentar setelah muncul gambar-gambar misalnya bagaimana ibadah dilakukan dalam pandangan sejumlah kalangan sebagai hal menyimpang atau nyeleneh. Misalnya ada wanita di soft sholat berjamaah, yaitu ketika sholat Idul Fitri di Komplek Al Zaitun, ada wanita di soft depan dan bercampur atau berdekatan dengan jamaah pria. Dan ada banyak hal lainnya lagi, kontroversi yang muncul dari Al Zaitun, dan itu semua membuat polemik ini menjadi semakin besar dan melebar dan tidak kurang membuat pusing pihak pemerintah tentu saja. Dan kemudian pemerintah melakukan penyelidikan atau investigasi, tentu saja dimulai dengan tabayun dengan Panji Gumilang sendiri, dimulai dengan tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, yang timnya bertemu dengan Panji Gumilang tentu saja di Bandung, dan kemudian tidak lama kemudian setelah itu Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD tentu saja di Jakarta, dan akhirnya kita ketahui bahwa masalah Al Zaitun dan Panji Gumilang dilimpahkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat ke pemerintah pusat. Dan kita ketahui kemudian Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan dalam statementnya bahwa terhadap Al Zaitun akan ditempuh 3 langkah. Yang pertama adalah sanksi hukum pidana, yang kedua merupakan sanksi hukum administrasi, dan ketiga adalah langkah-langkah preventif, yaitu berupa pengamanan tentu saja terhadap Al Zaitun dan bagaimana upaya-upaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang pertama yaitu proses hukum pidana sudah berlangsung, dimulai ketika kemudian tentu saja polisi dalam hal ini sudah melakukan antisipasi atau melakukan langkah proaktif, dan bersama dengan itu kemudian kebetulan datang laporan polisi, sekali lagi disampaikan antara lain oleh Ken Setiawan dari NI Crisis Center. Nah, dalam laporan yang kita dengar bahwa terhadap Panji Gumilang, Ken Setiawan dari NI Crisis Center menyatakan bahwa Panji Gumilang telah melakukan apa yang diduga sebagai ujaran kebencian dan penistaan atau penodaan agama, dan tentu saja ini menabrak pasal 156A KUHP. Dan kemudian Bareskrim kita ketahui telah melakukan juga pemeriksaan terhadap para saksi, namun belum ketahui dengan jelas siapa saja yang telah diperiksa, termasuk keterangan-keterangan ahli katanya telah dihimpun. Dan yang paling baru kita ketahui adalah bahwa Bareskrim telah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Namun perkembangan lebih jauh, setelah seminggu sejak Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang, kita belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ken Setiawan langsung, yang kebetulan sedang berada di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ken, ini
per hari ini Selasa 11 Juli 2023, kira-kira sudah seminggu sejak Pak Ken Setiawan menyampaikan laporan ke Bareskrim terhadap Panji Gumilang, pemimpin dan pendiri Ponpes Al Zaitun. Udah ada perkembangan baru Pak setelah hampir seminggu ini berlalu? Sementara statusnya masih di penyidikan ya, dari penyelidikan naik ke penyidikan. Kita menunggu informasi lah, kita percayakan ini kepada aparat untuk menindaklanjuti, semoga prosesnya sesuai yang kita harapkan. Oke, yang Pak Ken ketahui sejauh ini adalah bahwa pihak polisi dalam hal ini telah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan Pak ya. Tapi belum ada keterangan lebih jauh dari itu, apakah misalnya Anda Pak Ken diminta datang lagi untuk memberikan keterangan tambahan atau mungkin proses berikutnya, belum ada ya Pak ya perkembangan terbaru dari Bareskrim secara langsung? Ya, masih melengkapi, menambahkan alat-alat bukti yang ada. Yeah. Kita menunggu informasi saja lah kalau yang terkait itu. Semoga nanti dalam waktu dekat ada perkembangan. Nah sekarang gini Pak Ken, kembali kepada laporan yang seorang Ken Setiawan sampaikan terhadap Panji Gumilang. Disebutkan atau yang diberitakan luas adalah bahwa Pak Ken mewakili NI Crisis Center ini menyampaikan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 156A KUHP, yaitu tentang ujaran kebencian dan penistaan atau penodaan agama. Yakin Pak Ken bahwa telah memiliki landasan atau alasan yang kuat untuk mengajukan tuntutan itu terhadap Panji Gumilang dan akan diproses oleh pihak kepolisian? Kalau menurut kami sudah, tapi menurut hukum tinggal kita nanti tunggu bersama. Yang jelas kami melaporkan Panji Gumilang ini yang pertama di samping untuk menghentikan kegaduhan, kami pengen menghentikan langkah Panji Gumilang. Karena selama ini sepertinya sudah terlalu merajalela ya, karena NII yang menurut sebagian orang sudah tidak ada, NII sudah tamat, sudah selesai, tapi faktanya kami dari NII Crisis Center masih menerima laporan dari korban, baik itu keluarga, orang terdekat, bahkan dari korban langsung yang juga melapor kami, masih ada pergerakannya NII sampai hari ini. Jadi ini sebenarnya bentuk rasa sayang kami kepada kawan-kawan yang masih di dalam NII maupun yang masih ada di dalam Al Zaitun untuk tafakur, untuk merenung bahwa selama ini ada yang salah. Mari kita melihat persoalan ini secara jelas, jangan sampai kita terlalu lama terjerumus dalam sebuah kalau bahasa kami kan dulu pernah tersesat. Berarti dalam sebuah kesesatan. Mari kita tafakur, mari kita merenung. Kami semuanya keluar bukan tanpa alasan. Kami melihat fakta bahwa ini lebih bahaya dari bahkan yang kita sebut bahaya sekali komunisme. Kalau komunisme ini kan orang yang dibantai itu orang di luar kelompok. Kalau ini atas nama agama, ini yang dibantai itu, dihajar habis itu, anggotanya dihancurkan ekonominya atas nama infak, mendukung perjuangan negara Islam, dihancurkan akhlak dan akidahnya. Yang tadinya orang baik, ketika sudah bergabung mengkafirkan semua orang, dihancurkan masa depannya. Jadi yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dari dunia. Sebentar, ini kan Pak, paket lengkap. Sebentar Pak Ken, tadi Anda menyebutkan bahwa praktek di NII itu menghancurkan bahkan akidah dan personalnya. Itu tentu saja Pak Ken dalam hal ini memiliki bukti yang kuat ya Pak Ken ya? Ya, kalau menghancurkan akidah bukan bukti lagi. Saya sendiri dulu sebagai korban, akidahnya yang tadi orang bisa bergaul dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda pandangan, gitu kan. Jangankan yang beda agama di NII, yang seagama saja, kalau kita belum berbaiat, yang sama-sama Islam belum berbaiat, itu dianggap kafir juga. Oh, seperti itu? Anda mengalami itu dulu, begitu? Iya, saya bagian dari orang yang pernah berbaiat juga. Jadi bukan hanya yang beda agama, yang seagama, termasuk orang tua pun kalau belum berbaiat ke NII, kafir juga. Jadi ini hancur ekonomi, hancur akhlak dan akidahnya, hancur masa depannya. Ini yang terjadi. Makanya ini sebagai langkah kami bagaimana
ini sebagai bentuk rasa sayang dengan ini meluas, saya berharap teman-teman yang masih aktif di dalam, mari kita merenung, mari kita, kalau orang cerdas kan melihat sesuatu fenomena pasti akan berenung, akan berpikir, bukan marah. Ini kan segala macam kok tiba-tiba muncul. Gitu. Nah ini kita berharap teman-teman merenung. Mungkin bisa lebih diperjelas Pak Ken, sejauh mana batasan orang-orang NI yang tadi Pak Ken sebutkan, apakah termasuk mereka yang sekarang masih menjadi santri di Al-Zaitun atau di luar santri-santri? Fokusnya kepada, kan kalau bicara Al-Zaitun ada sebuah struktur ya, teritorial dan fungsional. Oke, betul. Jadi teman-teman kami yang baik karyawan di Al-Zaitun, yang muadzob, yang eksponen itu kan semuanya orang NI. Tidak semua santri itu memang NI ya. Jadi ada yang kita kategorikan sebagai santri yang korban promosi ya, kan lihat Al-Zaitun bagus, ini yang terjadi. Nah, kami ingin melihat kawan-kawan ini respon apakah alasan Mas Ken keluar lah. Ini kan sudah saya sampaikan bahwa kita bukan nggak ikhlas berjuang, kita bukan nggak sabar menunggu negara Islam menang. Ini ada yang salah. Jadi begitu ketika keluar ketemu dengan senior, udah Ken nggak usah ngurusin negara. Urus dirimu, kalau dirimu nanti baik, nanti kamu akan bisa ngurus keluargamu. Kalau bisa ngurus keluargamu, kamu akan bisa ngurus lingkunganmu. Ngurus dirimu aja nggak bisa. Kamu sekarang menjadi orang seperti panitia seleksi masuk surga. Yang lain dikafirkan semuanya, orang tua kau kafirkan. Jadi urus dirimu, niscaya kamu akan bisa ngurus lingkunganmu. Mustahil kalau kamu ngurus negara, ngurus dirimu aja nggak bisa. Lah ini yang menjadi perenungan buat saya dan kawan-kawan. Sekarang nggak usah ngurusin negara lah. Negara sudah ada yang atur, gitu kan. Kalau mau bikin negara Islam, juga ini di dalam sebuah negara ini kan nggak mungkin bikin sebuah negara baru kan. Jadi mari kita sekarang perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita. Saya nanti ya bagi kami sekarang konsep kejayaan Islam itu adalah bonus ketika kita masing-masing diri bisa mengaplikasikan agama hadir dalam kehidupan kita. Kita mengaplikasikan Tuhan, Allah hadir dalam realitas kehidupan kita. Selama ini kadang-kadang kita merasa beragama, tapi tidak bertuhan. Itu yang kadang-kadang menjadi evaluasi buat kita. Iya. Kita selama ini sering berdoa, sering mengucap bismillah, bahwa kita merasa dimonitor sama Allah, tapi realisasinya kadang-kadang di lapangan kita tidak merasa dimonitor sama Allah. Sebelum melanjutkan tentang itu Pak Ken, sedikit lagi mundur ke belakang Pak Ken. Anda kan dulu pernah betul-betul berada di dalam NII ya, secara katakanlah struktural atau fungsional. Kemudian keluar gitu kan Pak Ken ya. Itu kapan peristiwa itu terjadi dan apa yang membuat ada suatu peristiwakah waktu itu atau satu kejadian yang meyakinkan seorang Ken Setiawan menyatakan udah ini selesai saya dengan NII? Saya keluarnya sekitar tahun 2002. Namun setelah keluar itu memang kita tidak diam ya, kita membuat forum untuk para mantan, untuk keluarga korban, sehingga kita sampai hari ini masih mengupdate. Kami keluar karena bicara negara Islam, bicara tentang syariat Islam, tolak ukurnya harus kita kepada Rasulullah, yaitu akhlak yang baik. Selama bergabung kita bukan semakin baik, kita semakin rusak. Tadi kita mudah sekali mengkafirkan, kita menghalalkan harta orang lain dianggap sebagai fa'id atau ghanimah. Jadi kita semakin tertekan, kita semakin menderita. Nah ini yang menjadi tolak ukur kami untuk kritisi bahwa ternyata selama ini kita sudah berada di jalan yang salah. Lalu kami ketemu dengan senior-senior, udah Ken cukup selesai. Itu tahun 2002 ya Pak Ken? Tahun 2002 itu ya? 2002. Nah, pada waktu itu apakah sudah cukup ada interaksi dengan Panji Gumilang sampai dengan saat itu? Belum, kalau saya kan masih digerakkan di bawah kan. Oke. Statusnya masih di rakyat. Kalau di Panji Gumilang itu kan di ibu kota negara. Kalau di Indonesia itu di Jakarta, yang isinya kabinet-kabinet ya kan. Kami kan masih di rakyat. Ya, bahkan banyak teman-teman kami yang sudah sampai puluhan tahun, belasan tahun juga sekarang kita galang, mari bersama-sama. Kita sebenarnya mau mengingatkan teman-teman kita yang masih di dalam. Jadi mungkin mengingatnya dengan cukup keras dengan lewat media karena sebagian kami kan tidak punya kontak mereka. Biar mereka merenung. Ayo kita harus merenung, kita harus kritis. Jangan sampai semangat kita digunakan untuk hal-hal yang
yang akhirnya menjadi hal negatif gitu, Mas. Nah, Pak Ken, dari sisi Panji Gumilang dan Al Zaitun telah dikeluarkan bantahan-bantahan sangkalan terhadap berbagai tudingan-tudingan atau tuduhan terhadap mereka setelah polemik Al Zaitun dan Panji Gumilang ini mengemuka dalam beberapa bulan terakhir ini. Termasuk juga bahkan lebih jauh dalam beberapa terakhir ini sudah diketahui secara publik bahwa Panji Gumilang balik menuntut beberapa pihak. Misalnya termasuk terhadap misalnya Ki Haji Anwar Abbas dari MUI untuk urusan berbeda nih Pak Ken. Tetapi juga terhadap seorang Ken Setiawan juga ada laporan polisi juga yang dimajukan atau diajukan oleh wali santri. Ya, mereka mengatakan bahwa Pak Ken dianggap membuat fitnah begitu Pak Ken terkait dengan ujaran Pak Ken di salah satu podcast begitu beritanya yang menyebutkan bahwa oleh Al Zaitun atau di Al Zaitun perzinahan itu bisa katakanlah diampuni dengan membayar 2 juta rupiah dan bagi mereka itu fitnah. Jadi sekarang status Pak Ken sendiri seorang terlapor. Bagaimana ini Pak? Kami menghormati proses hukum yang berjalan yang jelas. Gitu Mas. Oke. Jadi itu sudah siap dijalani juga kalaupun nanti itu bergulir Pak? Kita menghormati proses hukum yang berjalan. Oke. Nah, saya ingin sedikit lagi, tadi Anda menyebutkan Pak Ken bahwa ada struktur yang seperti kabinet begitu, kalau melihat katakanlah postur NI itu. Berarti secara implisit saya menangkap itu adanya di ibu kotanya. Ibu kota itu Al Zaitun begitu yang saya tangkap tadi, apa benar? Apa saya keliru? Mohon dikoreksi. Ya, ibu kota negara ini adalah Zaitun. Dan perlu diketahui, kita dulu nggak apa-apa. Dalam kondisi bersama musuh, kita boleh berbohong. Jadi kita nggak kaget kalau semua yang disangkakan kepada para mantan NI mengatakan bahwa Al Zaitun ibu kota ini disangkal, ya itu sudah kami prediksi. Karena dalam kondisi bersama musuh, kita boleh bertemu dengan musuh, kita boleh berbohong sebagai sebuah strategi atau siasat. Gitu. Oke, itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun ya oleh anggota NI ya, kita terpaksa harus berbohong tadi demi perjuangan itu. Oke, tetapi bagaimana kalau misalnya sekarang muncul bahkan diakui oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Tidak kurang dari 256 rekening pribadi, ditambah ada 33 rekening lain yang terkait dengan yayasan tapi menyangkut nama Panji Gumilang sendiri. Itu bagi seorang Ken Setiawan tidak mengejutkan atau itu agak sedikit wow begitu, luar biasa banyaknya, bagaimana Pak? Terkait masalah proses hukum kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat. Iya. Iya. Nah, kalau saat ini posisi Pak Ken dengan sudah semakin paham publik terhadap apa yang berkembang di Al Zaitun setelah polemik ini bergulir sedemikian rupa, sekarang seorang Ken Setiawan ada di tengah katakanlah proses hukum yang sekarang tegas-tegas ingin ditempuh bahkan oleh pemerintah sekalipun, sebagaimana diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD akan ada sanksi hukum pidana terhadap Al Zaitun atau setidaknya terhadap perseorangan, dan itu diperkirakan terhadap Panji Gumilang. Juga akan ada sanksi hukum administrasi dan juga nanti pembinaan. Itu bagaimana Pak Ken melihatnya? Apakah sudah mencapai sedikit arah atau maksud yang diinginkan? Terkait proses hukum kami menunggu dan kami mempercayakan sepenuhnya kepada hukum. Begitu ya. Iya. Oke, tapi kira-kira Anda rencananya akan ke Jakarta lagi untuk kemungkinan mengantisipasi misalnya ada lanjutan proses dengan pihak kepolisian atau Bareskrim? Tentunya kita akan menghormati proses hukum yang ada. Oke, dan sekarang apa kira-kira terakhir sekali Pak Ken? Apa yang mungkin menjadi pesan Anda bagi khususnya para santri di Al Zaitun saat ini, yang boleh jadi sebagian mereka itu tidak ada kaitannya dengan NI, Pak Ken? Ya, kita berharap semua kita harus kritis terhadap fenomena yang ada. Itu aja. Itu kan di Al Zaitun ini sekarang kita tidak bisa jump to conclusion atau menarik kesimpulan bahwa di Tenggarai ada yang sudah terpapar katakanlah paham NI, karena itu tentu saja
itu adalah wilayah hukum. Tetapi kan sebagian masyarakat sudah meyakini bahwa Al Zaitun itu identik dengan setidaknya dulu pernah sangat dekat dengan NII. Jadi ada kekhawatiran. Bagaimana Pak Ken agar bisa mengurangi rasa khawatir terutama yang menimpa para santri atau keluarga santri? Ya, kita berharap semua sekarang cek tabayun terhadap fakta-fakta informasi yang ada di masyarakat. Kan sekarang sudah dunia modern ya, informasi juga bisa didapat dari internet. Yang penting kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Baik. Terima kasih Pak Ken Setiawan dari NI Crisis Center. Insya Allah kita bisa lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya Pak Ken Setiawan ya dalam update berikutnya. Selamat melanjutkan kegiatan pada hari ini Pak Ken Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bravo, itulah tadi obrolan saya dengan Ken Setiawan dari NII Crisis Center yang bergiat dalam langkah-langkah atau upaya-upaya untuk menyadarkan banyak pihak yang pernah terlibat atau diduga masih dekat dengan NII agar mereka meninggalkan gerakan NII. Dan itu saja kita berharap bahwa proses hukum yang terkait dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun atau Ponpes Al Zaitun dapat berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan tentu saja dengan prosedur hukum yang berlaku di negara tercinta kita ini, Republik Indonesia. Tentu saja karena kita menganut kita berada dalam tentu saja hukum positif dan kita masih menunggu proses selanjutnya dari pihak kepolisian RI sebagaimana tadi diungkapkan oleh Ken Setiawan sendiri. Tentu saja saling melaporkan, kita juga masih menunggu bagaimana kelanjutannya dan tentu saja kita seluruh publik Indonesia akan mencermati isu ini atau kelanjutan proses ini tentu saja secara dekat karena ini menyangkut kepentingan terutama dalam konteks persatuan dan kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk khususnya umat Islam sebagai umat atau komponen terbesar bangsa tercinta kita ini. Sampai di sini dulu Bravo Iwan untuk kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sahabat Bravo, kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.